Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Oktaviani dari kelas MN20D. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis uji T, uji F, dan uji R-square menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah mempunyai data yang akan dianalisis, yaitu tentang pengaruh pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran konsumsinya. Di sini saya menggunakan data yang sudah saya kerjakan di minggu yang lalu, 12 minggu yang lalu. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel X. Variabel Y atau variabel yang dipengaruhi yaitu konsumsi per tahun. Variabel X yaitu variabel yang mempengaruhi. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan data yang kita inginkan, kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Ini adalah tampilan aplikasi dari SPSS-nya. Pertama, jika kalian sudah membuka aplikasinya, tampil seperti ini. Kemudian kita, kalau misalnya yang baru buka mungkin akan tampilannya seperti ini. Lalu kita ke bagian variabel view. Variabel view ini kita dari kolom name kita akan isi dengan variabel yang kita punya. Yang pertama ada variabel Y, yang kedua ada X1, dan yang ketiga ada X2. Di sini saya hanya akan menggunakan dua variabel X, yaitu X1 dan X2. Kalian bisa mengisi variabel X1 sampai X berapapun yang kalian butuhkan untuk analisis datanya. Kemudian di bagian measure, kita ubah ini menjadi scale. Semuanya. Lalu di kolom label, kita akan isi keterangan. Untuk variabel Y sendiri, yaitu mengenai konsumsi per tahun. Sedangkan variabel X1 yaitu pendapatan per tahun. Dan X2 yaitu jumlah anggota keluarga. Setelah kita mengisi kolom label di sini dengan keterangan, kita langsung klik di pinggir ini, data view. Di sini kalian bisa lihat di atasnya sudah tertera data variabel Y, X1, dan X2. Di kolom bawahnya kita akan isi data-data yang sudah kita dapatkan. Ya, dari variabel X kita langsung copy aja di sini. Ya, di sini kita copy, paste. Kita lihat di sini data-data dari variabel masing-masing. Lalu kita ke analyze. Di sini kita klik regression dan kita klik linear. Nah, dari kolom ini untuk kolom dependent kita klik yang variabel Y. Variabel Y itu adalah konsumsi per tahun. Kita pindahkan dan untuk kolom independennya
kita pindahkan seluruh variabel X. X1 dan X2 kita pindahkan ke kolom dependen. Setelah semuanya dipindahkan, kita klik OK. Nah, setelah kita mengklik OK, kita akan langsung menghasilkan output. Di sini, di dalam output ini sudah ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Di mana ketiga tabel ini akan kita gunakan untuk melakukan analisa uji T, uji F, dan uji R-square. Setelah itu, kita pindahkan dan kita mulai analisis dari ketiga tabel tersebut. Nah, dari sini kita pindahkan tabel koefisien untuk menguji hipotesisnya. Di sini dijelaskan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel X secara parsial atau bersama-sama atau masing-masing, terhadap variabel Y dilakukan pengujian uji T. Dari hasil pengujian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel X1 dan X2 secara berturut-turut adalah 0,026 dan 1. Dari mana sih dapatkan 0,02 dan 1 ini? Kita ambil dari nilai sig. Nilai sig yang di pinggir ini. Yang saya sudah beri tanda warna kuning ini. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau 95%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai sig dari X1 kurang dari 0,05. Yang berarti bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan untuk sig variabel X2 itu lebih dari 0,05 karena nilainya 1. Yang berarti adalah variabel X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Kemudian untuk uji koefisien determinasi atau R-square-nya, kita menggunakan tabel model summary. Di sini dijelaskan bahwa uji koefisien determinasi merupakan langkah lanjutan untuk mengetahui besaran persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta pengaruh faktor lain yang diteliti terhadap variabel dependen. Di sini kita lihat tabelnya dari SPSS yang kita gunakan tadi. Dijelaskan bahwa tabel model summary menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,900. Dari mana sih nilai 0,9 ini? Kita peroleh dari tabel ini, adjust R-square. Di sini saya menggunakan tabel yang ini. Sebenarnya yang ini juga bisa digunakan, tapi saya lebih memilih untuk menggunakan tabel yang ini. Sehingga dapat disimpulkan menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 90%. Sedangkan sisanya, yaitu 10% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan. 10% ini dari mana? Kita peroleh dari 100 dikurangi 90%, sisanya 10%. Jadi 10% ini yang merupakan faktor lain. Kemudian kita analisis uji F. Uji F ini dapat disimpulkan sebenarnya uji F ini sama dengan uji hipotesis. Tapi uji F ini adalah uji secara bersama-sama. Ini kan uji hipotesis masing-masing ya X1 dan X2. Sedangkan uji F ini secara sama-sama, jadi hanya variabel X. Karena tadi kita sudah memperoleh hipotesisnya variabel X1 dan variabel X2-nya berbeda, jadi kita perlu
perlu uji F. Untuk uji F ini disimpulkan bahwa secara simulan atau bersama-sama variabel konstanta dan variabel X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, sedangkan variabel X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y seperti yang ditunjukkan pada tabel ANOVA terhadap nilai sig. Dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 0,05. Berarti 0,05 ini sama dengan total alfanya atau jumlah alfanya. Di mana sih kita memperoleh ini? Di sini kita memperoleh 0,05 itu dari tabel sig yang ini, yang sudah saya beri tanda. Pada uji F ini, ternyata 0,05 ini sama dengan nilai alfanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.